Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai aktivitas belajar, ada baiknya kita membaca doa. Nah, Ibu minta pemimpin doa hari ini silakan maju untuk memimpin doa-doa kita supaya kita belajar mendapatkan ilmu dan apalagi ilmu yang bermanfaat dan juga keberkahan dalam hidup kita. Oke, silakan Al-Ghazali, silakan dipimpin doanya. Duduk siap. Siap. Teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Al-Ghazali yang sudah memimpin doa kita di pagi hari ini. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau nanya siapa teman-teman kalian yang nggak masuk? Masuk semua kah? Buat absen ya. Adila Inara, Al-Ghazali, Anindita, Pandi, Gita, Reski Pratama, Yusria, Arsyad Zaki. Anak-anak Ibu semua sudah belajar kita dengan hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita untuk menasionalismekan kita kepada Indonesia kita ini. Mungkin Ibu satu orang yang bisa jadi dirijen untuk menyanyikan Garuda Pancasila. Ada yang bisa? Oh, ini petunjuk nih. Oke, silakan. Terima kasih. Yang lain tolong sama halakum ya talamid. Tadi Ibu sudah menanyakan kabar, hari ini semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini siap nggak kita belajar? Siap. Sebelum kita belajar, Ibu mau nanya perasaan kalian hari ini. Bagaimana perasaannya? Sedih? Ada yang sedih? Tidak. Ada yang lagi marah? Tidak. Ada yang lagi galau? Tidak. Semuanya hari ini kita belajar agama Islam. Nah, sebelum kita belajar, kalian masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Masih ingat? Minggu kemarin kita belajar apa? Minggu kemarin kita belajar. Betul, masih ada yang ini, sudah ada yang lupa. Minggu kemarin kita belajar kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa kitab Allah yang diturunkan? Coba sebut. Yang lain ada yang tahu nggak balik itu apa? Memasuki, menyambut usia balik. Balik apa? Memasuki usia dewasa. Nah, sebelum kita memasuki memasuki usia dewasa, di sini ada 3 tujuan pembelajaran kita. Pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian balik sederhana. Yang kedua adalah peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang ketiga, menunjukkan sikap rasa syukur kita kepada Allah, perubahan fisik kita sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita sampai semua ini ya. Sekarang kalian perhatikan gambar ini. Apa yang kalian amati deh gambar ini, perhatikan. Manusia pasti akan tumbuh lebih besar, berada di fase manakah kalian? Yang ini atau ini? Nomor 3, 2, 1 atau 4? Nomor 4. Kalian sudah memasuki fase ini, sudah kalian lewatin. Fase ini sudah kalian lewatin. Fase ini pun sudah kalian lewati. Apakah kalian itu masih anak-anak atau sudah besar? Kalau sebelah sana, sudah besar atau masih anak-anak? Masih anak-anak atau sudah besar? Nah, di sini tentukan kalian mengalami perubahan fisik dalam tubuh kita. Tadi kan kalian sudah amati tuh gambar dari bayi, dari balita, apalagi PAUD sampai ke anak. Kalian sekarang memasuki fase masih anak. Kalau sudah fase 12, Bu, apakah sudah masuki fase anak-anak?
Umur 12 sudah memasuki fase anak-anak atau sudah masuk ke beranjak remaja? Beranjak ke remaja. Nah, di sini kita akan belajar. Perhatikan di sini. Nih. Balik itu apa sih? Silakan dibaca. Balik itu apa? Ya, balik itu secara istilah adalah kedewasaan bagi apa? Bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kita belajar balik ada 2 tipe nih. Balik menurut ilmu biologi dan juga menurut ilmu fikih. Kalau ilmu fikih itu adalah ilmu tentang hukum Islam. Kalau biologi adalah tentang perubahan dalam diri kita. Sekarang di sini. Nah, di sini ada balik secara bahasa. Artinya adalah sudah sampai atau memasuki dewasa. Menurut agama Islam, balik itu sudah sampai itu ya, sampai usianya. Contoh nih, kalian sudah berumur 15 tahun. 15 tahun itu sudah masuk balik atau enggak? Sudah dalam hukum agama Islam. Di sini ada usia balik yang menjalankan semua perintahnya. Kalau kita sudah memasuki usia balik, maka kita wajib mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja perintahnya Allah? Ibadah. Apa lagi? Salat. Kalau ibadah itu menurut kalian apa aja sih ibadah yang wajib? Terus puasa di bulan Ramadan. Nah, di sini dan juga kalian harus menjauhi larangannya. Apa larangannya? Yaitu adalah yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Ya, misalkan kalian tidak meninggalkan sholat. Usia kalau sudah memasuki balik berarti wajib melaksanakan sholat berapa waktu dalam sehari? 5 waktu harus dilaksanakan. Gak boleh ditinggal, ya. Gak boleh kalian meninggalkan 1 waktu. Oke? Nah, di sini masa balik juga disebut masa pubertas. Pernah kedengar kata puber? Betul, mengolok orang tua juga nggak boleh. Sekarang perbuatan yang baik, terpuji. Apa aja? Apa? Menolong orang. Kalau di sekitar kelas ini kita sedang ngapain? Belajar. Terus betul, mencari ilmu. Yang kedua adalah serta telah balik mencapai usia 15 tahun ke atas yang sudah mengalami mimpi basah. Mimpi basah itu bagi untuk laki-laki, ya. Laki-laki kalau sudah mengalami mimpi basah berarti dia sudah memasuki fase dewasa. Kalau perempuan menstruasi atau haid itu yang keluarnya darah, itu bagi perempuan. Kalau perempuan sudah mencapai usia 9 tahun, Bu, saya 9 tahun sudah haid. Apakah saya ini sudah dewasa kalau haid? Sudah. Jangan kaget nanti kalau kalian nanti ada umur 9 tahun sudah haid, ya. Itu sudah memasuki fase dewasa menurut ilmu fikih, ya. Di situ ada 9 tahun. Kalau misalnya 9 tahun, Bu, tapi saya belum haid, belum mimpi basah, tapi umur saya sudah 15 tahun. Apakah sudah masuki fase dewasa? Sudah, karena memasuki syarat usia 15 tahun ke atas. Kita selanjutnya lagi ya. Nih, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi yang perempuan nih. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah mengalami haid atau menstruasi. Yang kedua apa? Tumbuhnya di bagian tertentu. Yang ketiga adalah payudara mulai membesar. Yang keempat adalah suaranya makin nyaring. Yang tadi suaranya masih lembut, kecil, tapi dia sudah suaranya nyaring. Itu tanda-tandanya. Yang kedua adalah mengalami haid atau kalian harus ingat-ingat. Yang pertama yang ini adalah mengalami haid untuk perempuan. Tumbuhnya bulu di bagian tertentu untuk perempuan juga. Terus payudara makin tumbuh dan juga suara makin nyaring. Yang untuk bagian untuk laki-laki, apa aja nih? Mimpi basah. Yang kedua, yang ketiga, suara makin. Yang keempat, belajar. Kayak saat ini kalian sudah memasuki belajar, wajib. Yang ketiga adalah
menutup aurat. Perempuan, laki-laki semuanya wajib menutup aurat. Perempuan menggunakan jilbab, terus itu menutupi tubuhnya, lekuk tubuhnya. Terus yang keempat, yang kelima adalah mentaati kedua orang tua. Ini ya, setelah kewajiban setelah balik. Ada yang tanyakan? Tidak. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita dulu ya, ice breaking dulu ya. Bernyapa, semangat, janji fokus, saya fokus, saya bisa, saya fokus, paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Sekali lagi, masih kayak ada kurang semangat ya. Oktober, bernyapa, janji fokus, saya fokus, saya bisa, saya fokus, paham, saya fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu akan membagikan kelompok. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ibu bagi kelompok 4 kelompok. Nanti kalian kerjakan sama-sama, lalu kalian presentasi di depan ya. Ini silakan dianuin. Jangan dikerjakan dulu ya, nanti Ibu kasih anunya, babanya. Ini. Nah, kalian mengerjakan di situ ada tanda-tanda balik bagi perempuan dan laki-laki. Ya. Kalian mengerjakan di situ kan cuma ada tanda-tandanya tuh. Kalian tulis juga hal-hal kewajiban kalian setelah balik dan juga hal-hal yang dilarang setelah balik. Silakan dikerjakan bersama tim kalian. Tulis ya. Nanti salah satu kelompoknya dipresentasikan di depan, dibaca di depan hasil kerjaan kalian. Ya, larangannya sama kewajibannya. Ya. Ya, tadi kan sudah ada tuh. Hah? Nanti kalian tulis kewajibannya sama hal-hal yang dilarang setelah balik. Di sini ya, di bawah sini aja nanti. Kan sini banyak nih tempatnya. Ini untuk perempuan apa? Untuk laki-laki apa tanda-tandanya? Tulis nama kelompoknya apel. Ini kelompok apel, anggur, durian, sama semangka. Ya, tulis semangka, durian, anggur, sama apel. Yang kalian ingat, yang tadi sudah kita bahas di depan. Ini kan gabung. Oh, ini tanda-tanda balik menurut ilmu fikih sama ibu biologi. Nggak apa-apa. Sudah kah? Di belakang sudah? Kalau sudah, presentasikan hasil kalian ya. Sudah? Yang apanya? Boleh, terserah teman-teman ya, siapa yang berani di depan baca. Ya, kalau sebelum presentasi ucapkan salam baru perkenalkan kelompoknya apa namanya ya. Kami dari kelompok Santa. Sebutkan tanda-tanda balik untuk perempuan. 1. Suara semakin nyaring. 2. Tumbuh rambut di bagian tertentu. 3. Punggungnya banyak darah. 4. Haid atau kewajiban sesudah balik untuk perempuan. Salat, puasa, membaca Al-Quran, dan belajar. Sebutkan tanda-tanda balik untuk laki-laki. Rambut, suara semakin berat, punggungnya. Ada yang bisa menyimpulkan usia balik? Usia balik di sini kita sama-sama simpulkan ya. Balik artinya adalah
memasuki usia dewasa. Ada dua ilmu yang kita pelajarin, yaitu adalah ilmu fikih belajar balik menurut ilmu fikih. Yang kedua adalah balik menurut ilmu biologi. Ada beberapa tanda-tandanya dalam menurut ilmu biologi. Tanda perempuan tadi apa aja? Apalagi? Iya, terus apa lagi? Iya, untuk laki-laki tanda-tanda baliknya menurut biologi, ilmu biologi. Itu aja. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Berarti kita sudah tercapai dalam tujuan pembelajaran. Kalian sudah bisa menyebutkan tanda-tanda balik. Terus itu menyebutkan tanda-tanda balik. Terus yang ketiga adalah mengungkapkan rasa syukur kita dalam perubahan dalam tubuh kita. Kalau ada perubahan nanti umurnya 9 tahun. Bu, saya sudah 9 tahun sudah haid. Gak apa-apa, jangan panik. Yang kedua adalah, Bu, saya 15 tahun belum haid, belum mimpi basah dan sebagainya, gak apa-apa. Karena tanda balik kalau sudah 15 tahun, sudah memasuki usia dewasa. Ibu harap minggu depan tugas yang Ibu berikan dikumpul atau nanti dibacakan di depan hasil wawancara kalian ya. Mungkin itu. Wala asri Rabbana atina